Shalom Bapak Ibu, hanya satu. Shalom Bapak Ibu. Terlalu sendu pagi hari ini ya, dingin, enak, bikin ngantuk apa gimana Bapak Ibu. Di minggu kedua bulan Juli ini kita masih akan berbicara tentang small is big. Firman Tuhan mengatakan barang siapa setia kepada perkara kecil, dia setia pula terhadap perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, dia tidak benar juga dalam perkara besar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang kecil yang mungkin akan menyadarkan kita bagaimana hal itu bisa berdampak besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Small is big. Ya, kita akan belajar dari seekor hewan yang kecil Bapak Ibu. Hewan apakah itu? Semut. Ya. Dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28 saya akan membacakan, kita akan belajar hal yang kecil, tetapi pasti akan ada sesuatu yang baru yang saudara dapatkan hari ini. Amin. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tetapi yang sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Ya, dalam Amsalnya, Agur bin Yake menasihati kita agar mau belajar dari kehidupan 4 binatang yang paling kecil dan lemah di bumi. Ya, tapi kita akan bicara tentang semut saja. Semut ya, kecil. Kalau digigit sakit? Enggak ya, tapi gatalnya luar biasa. Ya, semut adalah binatang yang lemah di bumi. Kita dengan mudah dapat membunuh semut, betul ya. Tapi kita akan belajar dari Amsal ini tentang semut. Ya, dikatakan bangsa yang tidak kuat. Kenapa dikatakan bangsa? Ya, karena semut itu sebuah koloni. Ya, ada 3 kasta dari semut, yaitu ada semut ratu, ya, semut jantan, dan semut pekerja. Semut ratu itu umurnya bisa mencapai 15 tahun, ya, tugasnya hanya bertelur, ya, dan semut jantan itu tugasnya hanya kawin dan kemudian mati. Dan semut pekerja umurnya bisa mencapai 6 tahun. Ya. Tapi kita akan belajar bagaimana semut itu sehingga kita menjadi bijaksana dalam kehidupan kita. Paling tidak ada 5 hikmat yang dari semut yang kita bisa pelajari dari hewan kecil ini. Ya, yang pertama adalah semut tidak pernah putus asa. Ya. Semut itu tidak pernah putus asa Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari semut ini untuk urusan kegigihan dan pantang menyerah dalam setiap keadaan. Ya. Bagaimana dengan kita? Ya, saat kita menemui yang namanya jalan buntu. Ya, saat kita mengalami kegagalan dalam hidup kita. Ketika kita merasa seolah-olah masalah kita tidak ada solusinya. Bagaimana dengan kita? Ya, putus asa atau menyerah. Sedangkan kita tahu semut itu tidak pernah putus asa dan menyerah. Ya, dan dalam setiap masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah selalu memiliki peran dalam setiap penderitaan kita. Ya, sudut pandang Allah itu dinyatakan dalam setiap derita yang kita alami. Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan ini bukan sudut pandang kita, melainkan sudut pandang Allah. Amin Bapak Ibu. Ya, rencana Allah mungkin itu tidak enak bagi kita. Namun semuanya itu mendatangkan kebaikan. Dan semut pantang menyerah. Ya, masalah itu boleh datang silih berganti dalam kehidupan kita. Ya, tapi ketahuilah ya, ketika Tuhan beserta kita, tidak akan ada yang tahan menghadapi kita. Ya, kita kemarin belajar tentang bagaimana bangsa Israel disertai Tuhan. Ya, tidak ada yang tahan. Bangsa Israel tidak memakai kereta atau kuda untuk menaklukkan tanah perjanjian. Tapi ketika mereka berpaling tidak setia, ya, mereka tidak akan tahan menghadapi musuh-musuhnya. Ya. Mereka akan membelakangi musuhnya dalam Yosua 7. Dan seharusnya kita belajar dari semut kita ini tidak boleh gampang menyerah. Bapak Ibu, amin. Kayaknya banyak yang punya masalah pagi hari ini ya. Mari kita belajar ya. Nah, apalagi kita ini punya Yesus yang luar biasa dalam hidup kita. Sebenarnya tidak ada kata menyerah dalam kamus orang Kristen. Tetapi kenapa dalam setiap pergumulan yang kita alami, ya rasa-rasanya kita mau menyerah. Ya, Tuhan berkali-kali mengingatkan kita supaya jangan takut. Ya,
Jangan ragu atau khawatir ya dalam menjalani hidup kita. Karena ada penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Semut. Semut itu kecil tapi kuat. Yang kedua kita bisa belajar dari semut bahwa semut itu kecil tapi kuat. Bagaimana bisa tahu semut itu kecil tapi kuat? Ternyata semut itu bisa mengangkat beban sekitar 20 kali dari tubuhnya. Ya. Bahkan mampu mengangkat benda yang 2 kali lebih besar dari tubuhnya. Itulah semut. Ya. Sebaliknya kita manusia, ya, ketika kita itu mengangkat beban sedikit saja, kita sudah, berat, ya, langsung mengeluh, ya, ngangkat galon. Ini adalah kemampuan rahasia dari perempuan. Ya. Saya percaya perempuan di sini kuat mengangkat galon, tapi disembunyikan kemampuannya. Amin. Sok romantis nyuruh suaminya ngangkat galon. Ya, kalau kita mengangkat beban sedikit saja dalam hidup kita, kadang kita ini mengeluh loh Bapak Ibu ya. Kalau kita sedang mengalami beban masalah, rasanya semangat kita juga runtuh. Betul nggak? Ya, mengeluh itu menyebabkan apa? Mental kita jadi nggak sehat. Ya, hidup kita, pikiran kita makin berat. Ya, beberapa hari ini saya merasa capek sekali. Ya, ketika habis liburan ya pergi ke Bandung, ya 3 hari 2 malam pulang masih pelayanan. Ya, Anda nggak melihat saya yang di depan, tapi saya yang di belakang koyo itu sudah menempel banyak Bapak Ibu. Dan awalnya saya mengeluh, capek sekali. Ini istri saya ini kok malah kesannya menyiksa, minta diantar ke sini. Keluar kota semua loh Bapak Ibu. Ya, saya ini kayak supir bis patas. Bayangkan dari Bandung pulang masih kayak supir bis patas, keluar kota terus. Awalnya saya mengeluh, tapi kemudian saya mengubah keluhan itu menjadi ucapan syukur. Saya ingat, bukankah ini yang kita inginkan? Ya, bukankah kita ingin diberkati dalam pekerjaan kita? Betul nggak? Ya, tapi ketika pekerjaan itu makin berat bebannya, kok malah kita mengeluh? Kan lucu, bener gak? Betul nggak? Ya, dan beban itu seolah-olah hilang ketika saya bersyukur Bapak Ibu. Beneran, beban itu hilang. Ya, makanya ketika kita mendapat masalah, harusnya kita ini apa? Rumusnya apa? Bersyukur Bapak Ibu. Dalam setiap beban yang kita alami, kita ini harus bersyukur. Malu dong sama semut. Semut bisa mengangkat 20 kali beban yang lebih berat dan lebih besar 2 kali lipat dari badannya. Kenapa kita tidak bisa? Ya. Dan jangan pernah terlambat untuk bersyukur. Ya. Ada sebuah kisah di Alkitab yang sangat menarik ya, tentang Rahel, Yakub, dan Lea. Ya. Bagaimana Lea ini bersyukur kepada Tuhan dan tidak pernah ada kata terlambat ketika orang itu bersyukur. Ya, ada yang tahu kisahnya? Ya, Lea adalah istri pertama Yakub, tetapi Lea tidak dicintai oleh Yakub. Yakub hanya mencintai Rahel. Ya, tampak kan mukanya si Lea ini mukanya nggak enak gitu kan? Ya, karena mukanya nggak berseri dikatakan dalam firman Tuhan. Dia merasa tertolak dan tidak dicintai oleh suaminya Yakub. Bagaimana kita bisa tahu dia tidak dicintai? Kita akan tahu dalam Kejadian 29 ya, di mana nama anaknya mewakili beban masalah yang dialaminya. Dia merasa tertolak, merasa tidak dicintai. Nama anak pertama Ruben. Dikatakan sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ya, tapi ternyata dia masih tidak dicintai oleh suaminya. Merasa tertolak. Ya, sehingga ketika anak kedua lahir, Simeon, artinya sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepada. Dan selanjutnya anak ketiga, Lewi, masih sama. Dia merasa, dia punya harapan bahwa mungkin sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki. Dia merasa hidupnya berat karena tidak dicintai oleh suaminya. Bukankah sama istri-istri di sini ya? Ketika merasa hidup tidak dicintai oleh suaminya. Ya, kadang tuh istri kan cuma butuh yang namanya afirmasi. Betul nggak? Ya, istri saya paling sering itu butuh afirmasi. Setiap kali naik mobil tanya, kamu sayang aku nggak? Wah, hobinya itu afirmasi Bapak Ibu. Ya, pertanyaan jebakan. Tahu nggak? Dijawab cepat salah, dijawab lambat dipikir nggak serius ya kan? Banyakan mikir. Kamu suka orang lain ya,
kayak gitu kan, cilaka. Padahal sebenarnya perempuan itu butuh afirmasi, butuh para laki-laki suami-suami itu menyatakan rasa sayangnya. Ya. Dan tidak cukup cuman, ya aku sayang kamu, tapi aku sayang kamu banget. Nah, harusnya kayak gitu. Ya, kan kalau aku sayang kamu, alah pacaran aja kayak gitu. Perempuan, ya istri-istri itu butuh afirmasi. Suami-suami jangan diam saja. Ya, nggak pernah tahu ya kalau suami-suami itu ternyata memang sayang pada istrinya, tapi nggak pernah dinyatakan. Ya payah. Ya. Dan ketika anak keempat lahir ya, Yehuda bebannya diganti dengan rasa syukur. Dia hanya mengucapkan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tahu bahwa Mesias lahir dari keturunan Yehuda. Jadi ada berkat yang Tuhan persiapkan di depan ketika kita ini mengucap syukur kepada Tuhan. Enggak pernah ada kata terlambat untuk belajar bersyukur. Syukurilah kalau punya istri yang baik, yang perhatian. Bersyukur punya anak yang taat. Bersyukur Tuhan mencukupkan segala sesuatunya sampai hari ini. Bersyukur ketika engkau diberikan penderitaan. Ya, ingat Ayub yang mengalami penderitaan. Ya, dan itu bisa dialami kepada kita. Karena penderitaan itu bisa dialami oleh orang yang saleh sekalipun. Tetapi semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ya, supaya Ayub itu mengenal Allah dengan benar. Tidak seperti kata orang. Jadi mengalami sendiri bagaimana Tuhan menyertai dia. Bagaimana Tuhan memberkatinya. Mau bersyukur Bapak Ibu? Ya. Jadi rumusnya itu hanya bersyukur. Karena bersyukur itu akan membawa kita ke next level. Ya. Dan dalam setiap penderitaan kita, Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi ketika Lea mengalami yang namanya tidak dicintai, ya, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluhan. Ya, bagaimana dengan kita? Sama kan? Ya, dalam setiap penderitaan Tuhan itu pasti menolong kita. Bahkan ketika kita belum melihatnya, seperti Lea. Lea belum melihat Mesiasnya kan? Ya. Amin Bapak Ibu. Tuhan itu sanggup loh untuk memberi kita berkat, bahkan lebih dari sanggup. Kita tidak perlu pusing, kita hanya perlu enjoy, menikmati setiap penderitaan. Gak heran banyak orang Kristen yang kena mental health, yang gak enjoy dalam setiap penderitaan. Padahal penderitaan itu hanya salah satu cara agar kita ini mengerti kehendak Tuhan. Ya. Jangan pusing mikirkan caranya bagaimana Tuhan, jalan keluarnya bagaimana, gak perlu pusing. Ya. Kita hanya perlu percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, hikmat semut yang berikutnya. Semut adalah binatang yang rajin. Ya, dalam Amsal 20 ayat 25 dikatakan semut bangsa yang tidak, Amsal 30. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ini berarti bahwa semut adalah binatang yang rajin. Ya, pernah enggak kita ngelihat semut sedang bermalas-malasan? Ya. Santai di pinggir tembok gitu. Pernah lihat semut yang santai, ya, beristirahat dengan santai? Kalau kita bermalas-malasan, ya, kita ini akan kalah dengan kemajuan dunia Bapak Ibu. Hikmat semut yang ketiga adalah kita ini harus rajin seperti semut. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di depan, ini adalah grafik tentang generasi. Ya, ada generasi yang pertama, terus generasi baby boomers, dan selanjutnya ada generasi milenial sampai sekarang alpha. Alpha mana alpha? Tahu enggak perbedaannya? Ya, sebenarnya generasi-generasi ini rajin menurut cara mereka sendiri. Kalau generasi baby boomers, mereka rajin, ya, yang dikatakan bekerja dengan rajin, tidak malas-malasan, itu memakai kekuatannya. Ya. Sedangkan generasi yang sekarang, yang disebut generasi strawberry, sebenarnya dia rajin, ya, tetapi dia bukan hard work yang dipakai, tetapi smart work. Ya. Apa bedanya smart work dan hard work? Ada yang tahu bedanya? Smart work adalah tenaganya sedikit tetapi hasilnya besar. Sedangkan hard work tenaganya besar, hasilnya besar. Semakin besar
besar kita bekerja, semakin besar kita mendapatkan. Ya. Jangan heran, anak-anak kita sekarang mungkin terlihat santai di rumah, tetapi mereka mengerjakan sesuatu. Ya. Biarkan saja, mereka sedang mengalami fase-fase yang namanya smart work, bekerja dengan otak. Yang tidak boleh adalah malas-malasan, tidak ngelakuin apa-apa, itu yang tidak boleh. Ya. Hanya nonton YouTube, scroll TikTok, santai. Wah, ini firman Tuhan seperti pedang bermata dua nih, kena ke saya sendiri juga nih. Loh, saya scroll TikTok untuk mencari bahan khotbah, ya. Gak percaya tampangnya meragukan. Kalau gak percaya, silakan buka TikTok saya. Algoritma TikTok itu tidak pernah bohong, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita kebanyakan nonton yang gak benar, scroll aja keluarnya gak benar terus. Ya. Tapi kalau kita malas-malasan sekarang, kita akan kalah dengan teknologi yang sekarang. Teknologi sekarang tuh pakai yang namanya AI. Semua generasi ini harus berpikir, ya, di masa depan setiap pekerjaan kita ini tidak stabil, Bapak Ibu. Ya. Sudah ada AI yang bisa menggantikan setiap pekerjaan kita. Bayangkan dulu kita kalau mau informasi harus apa? Beli koran. Sekarang dari handphone kita bisa membaca setiap berita yang keluar. Sekarang bikin konten aja bisa pakai AI. Bayangkan Bapak Ibu, konten kreator saat ini terancam hidupnya. Ya, bisa pakai AI. Dan hikmat semut yang ketiga tadi kita belajar, semut selalu rajin. Ya, kerja itu sudah menjadi bagian penting dalam hidup mereka. Ya, dan manusia itu cenderung berlindung di balik kata keadaan yang kurang baik. Padahal sebenarnya merekalah yang malas. Betul atau betul? Ya, manusia itu selalu berlindung di balik kata kurang baik. Padahal mereka sendiri itu yang malas. Enggak bisa rajin. Ya. Amsal 6 ayat 6-8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya, semut lagi ya. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Jadi stop malas. Karena firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk belajar kepada semut. Semut itu rajin, tidak malas. Ya. Stop malas, karena apa? Kemalasan menghalangi berkat Tuhan. Percaya enggak? Kemalasan bisa menghalangi berkat Tuhan. Ya. Dalam Yosua 18 ayat 3, ya, Yosua 18 ayat 1-10, ya, nanti bisa dibaca di rumah. Bangsa Israel yang menaklukkan tanah perjanjian dilanda oleh kemalasan. Ya, dalam ayat 3 dikatakan, sebab itu berkatalah Yosua kepada bangsa orang Israel, berapa lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Ya. Dari ayat firman Tuhan yang kita baca di depan, ya, masih ada 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapat bagian tanah perjanjian karena mereka malas. Padahal Tuhan itu sudah memberikan Kanaan, tanah perjanjian itu kepada bangsa Israel. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, Yosua dengan tegas menegur mereka. Berapa lagi kamu akan bermalas-malas? Ya, yang menjadi penyebab utama dari 7 suku Israel itu belum mendapat bagian atau berkat Tuhan atau warisannya sendiri, itu adalah kemalasan mereka sendiri. Jadi kemalasan itu menghalangi berkat Tuhan. Dan sementara itu suku-suku yang lain itu sudah mendapatkan bagiannya. Jadi ada suku yang rajin dan ada suku yang malas. Stop malas. Amin. Kemalasan menghalangi berkat Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa menikmati janji Tuhan atau tanah Kanaan itu sepenuhnya bila kita ini masih memelihara kemalasan dalam hidup kita. Ya, tidak ada kamusnya orang yang malas itu bisa menikmati hasil panen. Kecuali dia dilahirkan dalam keluarga crazy rich. Betul? Dan orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang rajin dan tekun. Dan itu dimulai dari hal yang kecil, Bapak Ibu. Amsal 12 ayat 34 mengatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kita harus ingat bahwa Yusuf itu adalah
orang yang rajin, ya, sehingga dia memiliki kuasa atau wewenang sebagai raja kedua di Mesir. Itu akibat dari dirinya yang rajin, ya. Dalam Kejadian 41 ayat 43 sampai 44, ya, dikatakan lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua, ya. Hanya kereta kedua ini yang dianggap sebagai kuasa yang kedua setelah Firaun, ya. Dikatakan keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi tidak ada kamusnya orang malas itu bisa memiliki kuasa, ya. Dan selanjutnya berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di tanah Mesir. Ibu, ya. Kemalasan itu bisa menghancurkan kita. Tetapi kalau kita rajin seperti semut, ya, semut itu rajin enggak? Dia mencari kemana, ke sana, ke sini. Dia mencari persediaan pangan untuk musim panas. Dia rajin, tidak pernah kenal kata menyerah. Ya, Pengkhotbah 10 ayat 18 katakan, oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Jadi ketika kita malas membiarkan atap kita bocor, lama-lama runtuh atapnya, mencelakakan kita sendiri. Jangan malas. Amin. Ya, jadi kalau kita malas, gak heran orang Kristen selalu membanding-bandingkan dengan sekitarnya. Itu karena kemalasan mereka sendiri. Selalu berlindung di kata kurang baik, keadaan kurang baik. Selalu mengatakan mengapa dia lebih diberkati, mengapa dia dipakai Tuhan secara luar biasa sedangkan aku tidak. Ini karena kemalasan sendiri. Ya, banyak orang Kristen yang tidak mau yang namanya bayar harga. Ya, kalau orang rajin itu selalu bayar harga. Nggak mungkin nggak bayar harga. Baik waktunya, tenaganya, pikirannya. Betul nggak? Selalu bayar harga. Ada yang dia bayar untuk mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Ya. Nggak ada kata sukses tanpa kerja keras. Itu dimulai dari hal kecil Bapak Ibu. Ya, kalau kita ini malas baca firman Tuhan. Ya, kalau kena masalah baru berteriak-teriak. Senin sampai Sabtu mengeluh kepada Tuhan. Kalau hari Minggu yang mengeluh tuh harusnya saya Bapak Ibu. Haknya pembicara di depan. Ya, Anda boleh mengeluh Senin sampai Sabtu, marah-marah kepada Tuhan, silahkan. Tapi hari Minggu Tuhan yang marah-marah kepada saudara. Amin. Ya, malas baca Alkitab, malas berdoa, enggak pernah doa-doanya cuma doa makan. Dan malas melayani Tuhan dari seluruh jemaatnya. Kita bisa tahu siapa-siapa saja yang melayani Tuhan. Malas terlibat dalam pelayanan. Padahal pelayan Tuhan di perjanjian lama, suku Lewi, itu hidupnya dipelihara oleh Tuhan loh. Ya enggak? Ya, suku Lewi pelayan Tuhan. Tuhan itu sudah menyediakan apa yang mereka butuhkan untuk hidup. Enggak perlu pusing lagi suku Lewi itu. Ya, makanya enak sebenarnya jadi pelayan Tuhan. Amin. Mau jadi pelayan Tuhan? Saudara yang ngomong loh ya, bukan saya. Enggak ada sukses tanpa kerja keras. Ya. Dan hikmat semut yang keempat, ya, semut itu cepat melihat peluang. Ya. Betapa cepatnya semut ketika melihat ada peluang untuk mendapatkan makanan. Jadi ketika ada remah-remah makanan itu jatuh, enggak berapa lama ada semut. Betul gak? Semut itu cepat melihat peluang. Dia tidak melewatkan kesempatan emas ketika ada sesuatu yang bisa dia peroleh. Ya. Banyak orang ini mundur, ya, ketika melihat bahwa kesempatan yang terbentang itu membutuhkan pengorbanan. Ya. Dan akibatnya mereka melewatkan kesempatan emas yang berada di depan mata. Banyak orang percaya itu mundur ketika sesuatu peluang itu terlihat sebagai sesuatu yang membutuhkan pengorbanan, harus bayar harga. Ingat bahwa setiap kesempatan itu juga merupakan berkat yang dari Tuhan. Ya. Tetapi juga ada orang Kristen yang serakah,
menganggap kesempatan itu sebagai cara untuk menjadi kaya. Makanya ada orang yang suka shortcut, namanya shortcut dalam bisnis, pingin cepat kaya. Kemarin kita belajar bahwa akan juga menyukai shortcut itu, ya, mengambil barang yang dikhususkan oleh Tuhan. Ya. Ini yang berbahaya, keserakahan itu bisa menyebabkan kita mendahului kehendak Tuhan. Ya. Dalam Amsal 12 ayat 27 dikatakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya ini harus memanfaatkan setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Tuhan itu selalu memberikan kita ini jalan keluar setiap permasalahan, pergumulan yang kita alami. Dan itu adalah kesempatan. Jangan memandang kesempatan itu, waduh, hari ini aku dapat kerjaan tapi berat banget. Padahal orang tersebut dikirim Tuhan untuk memberi jalan keluar bagi kita. Ya. Jadi manfaatkan kesempatan seperti semut. Ya. Sudah ngantuk Bapak Ibu? Atau masih melek? Masih panjang nih Bapak Ibu, masih 50 menit lagi. Yang kelima, semut itu saling tolong menolong dan berjiwa sosial. Ya. Sudahkah kita ini memiliki kepedulian dan mampu meringankan beban saudara-saudara kita? Ya, kok kayaknya ada yang kelewat ya Bapak Ibu ya. Oh ya, PowerPoint saya ada yang kelewat satu. Nah, tadi saya lupa cerita tentang ini Bapak Ibu. Maaf ya, mundur sebentar ya Bapak Ibu ya. Manusia cenderung berlindung di balik fakta keadaan yang kurang baik, padahal sebenarnya mereka lah yang malas. Pernah menghalangi jalur semut dengan kapur semut ya. Apa yang mereka lakukan semut itu? Mereka akan berputar, tidak akan pernah menyerah ya. Walaupun jalur baru itu lebih jauh memutar. Saya suka iseng kepada semut yang di rumah saya Bapak Ibu. Ya, saya ngelihat semut kalau merembet di tembok terus saya kasih kapur. Ternyata mereka memutar jauh. Ya, tetapi mereka akan selalu menemukan jalan. Mereka itu selalu rajin. Ya, dan kenapa ini bisa terlewat ya Bapak Ibu ya? Maaf ya. Baik, mari kita next. Yang kelima, semut itu selalu berjiwa sosial, saling tolong menolong. Ya, Anda lihat gambar di depan ya. Ketika ada halangan di depan mereka, semut itu akan bekerja sama, ya, saling tolong menolong, ya, berjiwa sosial. Mereka mungkin akan membiarkan tubuhnya dinaikin temannya, tapi ketika temannya sudah mencapai atas, ya, mereka akan membuat sebuah jembatan dan membantu temannya ini untuk naik ke atas. Ya. Semut saling tolong menolong dan berjiwa sosial. Ya. Kita ini sering kehilangan ini Bapak Ibu, jiwa sosial kita. Ketika kita mungkin sudah berada di top level, ya, sudah diberkati Tuhan. Bahkan ketika kita mengalami finansial yang kurang baik, kita ini kehilangan jiwa sosial. Ya, kadang ini kita merasa, keadaanku aja kayak gini, gimana mau nolong orang. Betul nggak? Ya, pernah ngalamin? Ya. Tetapi semut ini tidak pernah memikirkan hal seperti itu. Ya. Semut itu selalu tolong menolong dan berjiwa sosial. Ya. Tuhan Yesus pun juga sama seperti itu. Ya. Kita ini diciptakan bukan untuk sendirian. Ya. Kita selalu diingatkan untuk bekerja sama, saling dukung, saling tolong menolong. Ya. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya, dia juga mengutus muridnya berdua-dua. Ya. Dalam Markus 6 ayat 7-8 dikatakan, ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Supaya apa? Supaya bisa saling tolong menolong. Ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 25 dikatakan, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi firman Tuhan itu juga mengingatkan kita supaya kita ini saling tolong menolong. Ya, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Gak ada dalam kamus tubuh Kristus ada salah satu bagian yang arogan, ya, jantung misalnya mau berhenti berdetak, aku tak berhenti berdetak, mati Bapak Ibu, ya enggak? Jadi dalam satu tubuh Kristus kita ini harus saling tolong menolong dan berjiwa sosial. Ya. Adakah dari kita yang bersikap seperti itu, yang malas, hanya memikirkan diri sendiri, ya, mementingkan diri sendiri? Ya. Kebalikan dari saling tolong menolong adalah mementingkan diri sendiri. Ya.
Ada sebuah kisah yang kita sangat familiar ya, yaitu kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ya. Dalam Markus 6 ayat 37 dikatakan, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Perhatikan Bapak Ibu ya, dengan mementingkan diri sendiri atau fokus ke masalah kita sebenarnya sedang membatasi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dari kisah itu apa tadi? Memberi makan ya 5.000 orang. Tapi jawaban mereka apa? Haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kisah ini ada dalam 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi penting bagi kita untuk belajar kisah ini Bapak Ibu. Ketika kita mementingkan diri kita sendiri, hanya fokus kepada masalah kita, kehilangan jiwa sosial kita ini sedang membatasi kehendak Tuhan. Ya, hikmat semut yang terakhir adalah kita harus memupuk jiwa sosial kita, dan itu harus dilatih dari hal yang kecil. Ya. Mari kita belajar firman Tuhan tentang jiwa sosial ini. Ya. Kehendak Tuhan Yesus apa? Memberi makan, ya, menolong mereka. Ya. Tapi murid-murid menyuruh mereka untuk apa? Pergi membeli makanan sendiri di desa-desa dan kampung-kampung sekitar. Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa 5.000 orang itu seperti domba tanpa gembala dalam Markus 6 ayat 34. Dan lokasi tersebut ada di Betsaida. Dan saya menemukan sesuatu yang menarik. Ternyata Rasul Yohanes ya menceritakan lebih detail, lebih tajam tentang kisah ini. Ya. Yang ditanya oleh Tuhan Yesus itu adalah murid-murid, yang menjawab siapa? Filipus dan Andreas. Filipus dan Andreas itu berasal dari kota Betsaida. Ya. Jadi mereka tahu tipografi dari Betsaida. Ya. 5.000 orang yang tidak tergembala. Ya. Mereka berpikir bahwa ini adalah sebuah masalah. Ya, Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi mereka makan. Ini ada masalah. Dan mereka berpikir jalan keluar masalahnya adalah, ya sudah, suruh mereka pergi untuk membeli makanan sendiri-sendiri. Dikatakan desa-desa dan kampung-kampung sekitar. Ya, mereka seperti menghindari masalah. Ya, Betsaida, mereka tahu bahwa tidak ada cukup makanan untuk 5.000 orang. Ya, 5.000 orang itu tidak termasuk anak dan istri. Berarti lebih dari 5.000 orang. Dan mereka semua berasal dari Betsaida. Ya, kalau kita baca ya dalam mana itu ya? Yohanes 1 ayat 44, kita akan tahu bahwa Filipus, Andreas dan Petrus itu berasal dari kota yang sama, yaitu Betsaida. Ya, mereka tahu bahwa mungkin tidak cukup makanan. Ya, meskipun hari itu mendekati Paskah. Ya, kalau orang Paskah pasti menyediakan apa? Roti. Tapi ini Betsaida Bapak Ibu, bukan Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti, tempat kelahiran Yesus. Bethlehem yang berbicara tentang pengampunan, rumah roti. Ya, seperti kalau saya orang Semarang disuruh menyediakan getuk jutaan untuk orang Semarang. Kira-kira saya bisa? Enggak mungkin. Dalam hari itu saya menyediakan getuk di kota Semarang jutaan. Karena Semarang tidak menghasilkan ubi, tidak penghasil ubi. Ya. Lain halnya kalau saya berada di Magelang. Magelang ini penghasil ubi, makanya Pak Andreas bisa bisnis getuk. Ya. Kalau saya orang Magelang membutuhkan bandeng dalam jumlah banyak untuk memberi makan banyak orang, susah. Karena bandeng itu banyaknya ada di Pati atau Juwana. Sama Bapak Ibu, Betsaida. Kita sering miss di sini. Kita hanya memperhatikan bahwa, wah, anak kecil itu menjadi hero yang menyelamatkan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan dikatakan roti seharga 200 dinar tidak akan cukup. Ini adalah solusi dari Filipus.
1 dinar itu upah sehari. Ya, kita bisa hitung. Kalau 200 dinar mungkin bisa memberi makan sekitar 2.000-3.000 orang. Ya memang betul dalam potongan kecil saja. Jadi ada sebuah masalah ya ketika Yesus berkehendak untuk memberi mereka makan, ya. Solusi yang ada di pikiran Filipus saat itu yaitu menghindari masalah dengan menyuruh mereka pergi. Ya, kesalahan teknis. Untuk mencari sendiri makanan di desa-desa atau kampung-kampung sekitar. Ya. Sabar. Jadi respon kita terhadap kehendak Tuhan itu terkadang sama seperti Filipus ini. Dan ada 2 murid Yesus yang merespon tentang permintaan dari Tuhan Yesus tentang memberi makan. Yang satunya adalah Andreas. Ya, mari buka Alkitab kita kalau nggak percaya, ya. Buka Alkitab saudara, ya. Dalam Yohanes 6 ayat 9, di situ Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan." Jadi yang menemukan anak yang membawa roti dan ikan itu siapa? Pak Andreas, ya. Yang satu, si Filipus, dia mengatasi masalah dengan pikirannya sendiri. Sedangkan Andreas, dia mengatasi masalah dengan bertindak. Walaupun ya tindakannya itu enggak seberapa. Tapi saya percaya ada effort yang dilakukan oleh Pak Andreas ini. Ya, dari ribuan orang dia memeriksa satu persatu siapa yang membawa makanan. Karena dia tahu kehendaknya Tuhan. Bahwa mereka harus memberi makan 5.000 orang. Paham di sini Bapak Ibu? Ya, ada perbedaan yang dilakukan oleh Filipus dan Andreas. Filipus memakai pikirannya dan Andreas bertindak sesuai kehendak Tuhan. Dia yang menemukan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi masalah itu selesai enggak? Enggak kan? Jadi seluruhnya mereka berdua ada perbedaan. Ya, yang satu memakai pikiran, yang satu bertindak. Walaupun masalah itu belum selesai. Dan itu sama seperti kita Bapak. Ya, terkadang kita ini hanya ingin menghindari masalah yang terjadi dengan pikiran kita. Ya. Tidak mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Baik Filipus atau Andreas mengerti kehendak Tuhan Yesus, yaitu memberi mereka makan. Karena dikatakan dalam Markus, mereka seperti domba tanpa gembala. Tahu artinya domba tanpa gembala? Domba yang lemah, yang tidak akan tahan menghadapi cuaca dingin. Bisa tersesat, bisa jatuh dalam jurang, bisa diterkam serigala, bisa diterkam singa. Pokoknya lemah. Ya. Mereka tahu kehendak Tuhan Yesus bahwa mereka harus diberi makan. Tetapi ada perbedaan. Ya. Terkadang kita hanya ingin menghindari masalah dengan pikiran kita. Tanpa mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Tuhan itu hanya ingin mereka tergembala. Mendengarkan suaranya. Ya. Kadang kita ini hanya mementingkan diri kita sendiri. Hati-hati dengan kenyamanan kita Bapak Ibu. Ya. Lihat sekitar kita, tetangga kita, keluarga kita yang belum tergembala. Itulah kehendak Tuhan. Bawa mereka untuk mendengarkan suara Tuhan supaya mereka tergembala. Amin. Ya. Jangan nyaman dengan keadaan kita yang sekarang menghangatkan kursi. Banyak kursi kosong di sini. Nggak usah bingung, nggak usah pusing mikirin. Loh, kalau besok datangnya ribuan gimana? Oh, biar Pak Andreas yang mikirin. Loh, karena yang bertindak adalah Andreas, bukan Filipus. Ya. Sekecil apapun tindakan kita, itu lebih berarti dibandingkan besarnya ide-ide brilian kita yang menurut kita, bukan menurut kehendak Tuhan. Ya. Tindakan kita yang kecil sekalipun, meskipun hanya memeriksa ribuan orang, meskipun kita hanya membawa 5 roti dan 2 ikan, itu lebih berharga di mata Tuhan daripada ide-ide brilian kita yang memecahkan masalah dengan menyuruh mereka pergi mencari makan sendiri. Mempunyai ide, wah 200 dinar, ya hanya cukup sepotong kecil. Itu adalah ide-ide yang luar biasa yang ada di otaknya Filipus.
Tetapi yang diperlukan Tuhan adalah small action dari kita. Small is big ya, adalah bagaimana kita meresponi kehendak Tuhan. Walaupun tindakan itu kecil. Amin Bapak Ibu. Merasa diberkati dengan hikmat dari semut ya. Kesimpulannya apa? Semut itu tidak pernah putus asa ya. Semut itu kecil tapi kuat. Jangan menganggap remeh kita yang sekarang. Mungkin gereja kita kecil tapi kita ini kuat ya. Semut itu binatang yang rajin. Jangan pernah bermalas-malasan ya. Dan semut cepat melihat peluang. Tapi ingat setiap peluang itu mengandung ya, menarik keserakahan kita. Hati-hati terhadap setiap peluang yang ada ya. Tapi kita harus cepat melihat peluang ya. Dan semut itu saling tolong menolong ya. Kalau saudara bingung dengan khotbah yang hari ini, mungkin saudara mendengarkannya hanya 10% karena ngantuk ya. Saudara bisa akses di website kita, saya sudah menulis itu ya. Saudara bisa baca-baca lagi. Kalau saudara mengunjungi website kita ifgfmagelang.org ya, Anda scroll ke bawah, di situ ada sermon-sermon saya dan Pak Andreas. Anda bisa mengaksesnya. Ada scan barcode, Anda klik di situ. Itu adalah dashboard kita. Mungkin ke depan saya akan membuat aplikasi supaya kita ini tidak kehilangan berkat yang daripada Tuhan. Amin.